Haleluya, puji Tuhan. Berbahagia kembali kita bisa berjumpa dalam program Renungan 79 dengan 365 hari yang mengubahkan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Renungan 79 saat ini sudah sampai di kitab Mazmur pasalnya yang ke-100. Di pasal ini terdiri dari 5 ayat. Dan saya akan beri judul pada renungan kali ini, memuji Tuhan dengan sukacita. Saya akan bacakan Mazmur 100 ayat 1-5. Bapak Ibu bisa mengikuti di tempat masing-masing. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana kita ketahui, Mazmur sebagian besar ditulis oleh Daud. Daud adalah pribadi yang sangat dekat dan mengasihi Tuhan. Kerinduannya untuk selalu dekat dengan Tuhan dapat kita lihat, dapat kita baca di dalam kitab Mazmur ini yang sebagian besar ditulis oleh Daud. Dalam segala situasi, kondisi kehidupannya, Daud selalu dekat dengan Tuhan. Dia sampaikan kepada Tuhan. Kedekatan Daud dengan Tuhan tidak berubah. Saat dia masih seorang dari anak Isai, menjadi gembala yang sederhana, kurang dikasihi, tidak terlalu diperhitungkan oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Bahkan seolah-olah dia terbuang menggembalakan kambing domba yang hanya beberapa ekor di padang, sampai dia dipilih Tuhan menjadi seorang raja yang luar biasa. Daud adalah pribadi yang sangat suka memuji Tuhan. Daud selalu hidup dan diwarnai dengan puji-pujian. Dalam kondisi keadaan dia susah, terpuruk, maupun dalam dia menghadapi, menikmati kemenangan-kemenangan, dia selalu menyaksikan kemurahan Tuhan. Kesaksian Daud tentang kesukaannya untuk memuji Tuhan dapat kita baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi Daud sangat menikmati saat dia berada di dalam rumah Tuhan. Kitab Mazmur pasal yang ke-100 ini, Daud mengajarkan kepada kita tentang sikap saat datang kepada Tuhan dan pengakuan akan Tuhan. Bagaimana sikap kita saat datang kepada Tuhan? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 100 ini ayat 1 dan 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat ini menunjukkan ajakan pemazmur kepada umat Tuhan di seluruh bumi untuk kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Sukacita kita saat beribadah tidak tergantung pada kondisi dan situasi lingkungan.
tidak tergantung kepada sarana prasarana yang ada di gereja atau dimanapun tempat kita berada dan beribadah. Tidak tergantung dari pemimpin pujian, kehebatan pengkhotbahnya, tetapi sukacita saat kita beribadah tergantung dari diri kita sendiri, suasana hati kita yang digerakkan oleh Roh Kudus. Bersorak-sorai adalah ekspresi dari sukacita yang ada di hati kita, yang kita ungkapkan dengan suara kita ungkapkan dengan bahasa tubuh kita, melompat, mengangkat tangan, menari, yang itu semua bisa menunjukkan bagaimana sikap dan suasana hati kita saat kita bersukacita memuji Tuhan. Lalu yang kedua, memuji Tuhan, datang kepada Tuhan dengan bersyukur. Kita baca di ayatnya yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa syukur akan menambah sukacita kita saat kita memuji Tuhan, saat kita beribadah kepada Tuhan. Rasa syukur akan menggerakkan kita untuk kita bersukacita memuji Tuhan. Rasa syukur akan membuat kita betah, diam, tinggal di dalam rumah Tuhan saat kita beribadah kepada Tuhan. Tidak tergantung di mana kita beribadah kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan rasa syukur, maka motivasi kita datang kepada Tuhan hanya untuk memberikan penyembahan, memberikan pujian, memberikan ucapan syukur, memberikan korban syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita? Kita akan baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100 ayatnya yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Mazmur pasal 100 ayatnya yang ketiga ini, kita tahu kita patut bersukacita saat kita memuji Tuhan, karena kita datang kepada Tuhan yang benar. Ada banyak Tuhan, ada banyak ilah di dunia ini, tapi kita datang kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menciptakan hidup kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta yang tidak ada batasnya dan tidak bisa kita bayangkan ini. Bahkan kita beribadah kepada Allah yang memiliki hidup kita, yang menebus hidup kita. Kita beribadah kepada Tuhan, Gembala kita, yang memelihara kita, menuntun kita, menjaga kita, mengarahkan hidup kita kepada air yang tenang. Itu dapat kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-6. Bapak Ibu di rumah atau dimanapun berada, bisa nanti satu saat bisa membaca ayat ini, merenungkan ayat ini, betapa Tuhan adalah gembala kita yang menjamin kehidupan kita, memelihara hidup kita, menjaga hidup kita. Bahkan Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang memberikan nyawanya sendiri untuk menebus kita. Itu kita bisa baca di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, domba-dombanya. Lalu yang kedua, kita baca di dalam Mazmur pasal 100 ayatnya yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah kita Allah yang baik. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan tidak tergantung dari kondisi dan keadaan kita. Banyak contoh kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati setiap hari, setiap saat. Bahkan kalau kita sampaikan, kita saksikan,
tidak akan cukup waktu kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Bahkan kalau kita ada sampai saat ini, dalam kondisi dan keadaan kita, itu adalah kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita. Yang kedua, karena kasih setianya kekal. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Saat kita membuka mata kita, memandang cahaya matahari, menghirup udara segar di pagi hari, itulah bukti kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah alasan-alasan mengapa kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Itulah alasan-alasan mengapa kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dengan tetap setia mengikuti renungan 79. Kiranya Tuhan memberkati rohani kita semakin bertumbuh, semakin dewasa ke arah Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan menyaksikan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesembuhan, penyertaan Tuhan, ataupun Bapak Ibu ingin mendapatkan dukungan, bantuan doa, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita, Bapak Ibu semua, di dalam renungan 79 pada saat ini. Mari kita akan berdoa mengucap syukur untuk berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang benar, Allah yang patut kami puji, Allah yang patut kami sembah. Oleh sebab itu, saat kami datang kepadamu, saat kami beribadah kepadamu, berikan kami hati yang penuh sukacita. Saat kami memuji Tuhan, tidak hanya berdiam diri, tapi kami ungkapkan rasa sukacita kami dengan bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena terlalu banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dalam hidup kami, sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami, mengingatkan terus firman ini dalam hidup kami, supaya kami dapat dan terus bersukacita saat kami beribadah, saat kami memuji Tuhan. Keluarga GPD El Shaddai Magelang bersyukur kepada Allah, karena keluarga GPD El Shaddai Magelang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, mengakhiri renungan 79 saat ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.